Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Terima kasih Allah sudah memberikan kita kesehatan, kenikmatan bernafas, melihat alam semesta. Nikmat berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersosialisasi dengan manusia dan makhluk ciptaan Allah. Semoga semakin membuat kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video gelar ya. Gelar baik itu ustadz, baik itu ulama, baik itu kiai, baik itu pendeta, baik itu biksu, baik itu gelar-gelar lainnya adalah sebutan ciptaan manusia ya. Yang dimana ini bukanlah hal yang menjadi patokan yang membuat Anda cepat berpendapat bahwa orang itulah yang dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut saya pribadi, saya akan rincikan ya, untuk membuka pola pikir Anda, menjernihkan pikiran Anda untuk bagaimana mengetahui seseorang itu dari dicintainya dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi. Itu gratis ya, untuk membantu mengembangkan. Anda share kepada teman-teman Nusantara, keluarga Anda, untuk menambah informasi dan ilmu yang semoga membuat berkah dan manfaat. Kalau bagus Anda ambil, kalau jelek Anda buang jauh-jauh ya. Jadi gelar-gelar seperti ulama, kiai, biksu, pendeta, ataukah gelar-gelar orang-orang yang beriman ya, itu adalah gelar yang dibuat karena pandangan masyarakat, ataukah gelar ciptaan masyarakat, ataukah manusia ya. Jadi banyak orang yang tidak jeli sekarang dengan gelar-gelar itu, sehingga teman-teman Nusantara yang tidak terlalu faham mendalami tentang hakikat ilmu yang benar-benar hak akan cepat terikut oleh seseorang yang diberikan gelar oleh masyarakat yang belum tentu itu disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal contoh, seseorang ini karena dikenal dari sebutannya ataukah gelarnya, baik seperti ulama atau kiai diberikan gelar oleh manusia, sehingga ilmu-ilmu yang dia sebarkan tanpa dia filter, dia asal masukkan dengan menutup akal pikiran ataukah hati nuraninya. Mentang-mentang dia katanya adalah ulama, semua diambil tanpa disaring, tanpa disaring ya, mana yang benar, mana yang baik. Setiap manusia itu memiliki hati nurani yang bersih, yang jiwa itu ataukah nurani ini akan merasakan kebenaran yang hak kalau didengarkan dengan baik-baik hati nurani Anda. Bahayanya adalah ketika orang terlalu Anda ikuti total semuanya tanpa mendalami, mempelajari dan mentelaah makna itu, maka itu bisa menjadi sesat, malah membuat Anda ke hal yang tidak benar ya. Untuk mengetahui bahwa label-label itu, label-label ustadz, kiai, ulama, pendeta, biksu dan lain-lain, itu sebenarnya adalah Anda melihat di perilaku, akhlak, etika kesehariannya, kesetiap harinya, dan hal-hal yang
dia praktekkan yang benar-benar sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan. Semisal contoh, ulama atau kiai, ya, sudah jelas dalam Al-Quran bahwa tidak boleh menghina, mencaci maki, memfitnah, ataukah menganggap diri yang paling baik. Itu hal yang dibenci Allah. Tapi banyak ulama yang saya lihat yang mengaku dirinya adalah ulama, ataupun dia tidak mengaku tapi diakui oleh orang banyak, dengan gampangnya, dengan mudahnya, dengan ringannya lisannya mencaci maki orang, menghina-hina, mengata-ngatai, bahkan mencaci maki tanpa berpikir apakah ilmu itu sesuai dengan syariat atau agama Islam. Sedangkan isi terbanyak dari Al-Quran itu dan hadis itu adalah tentang akhlakul karimah, ya. Jadi mencaci, menghina, memfitnah itu sudah sangat jauh dari ajaran yang sebenarnya. Tapi karena manusia masyarakat Indonesia yang tidak meneliti atau mendalami tentang ucapan itu, karena mendengar dia ulama, ya dia manut aja, padahal sudah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Rasulullah pun dilempari kotoran dia senyum, ya. Ataupun dia sesama muslimnya ataukah sesama orang-orang meskipun non muslim, beliau itu berperilaku ramah, sopan dan baik, kecuali dia diperangi pun kalau sudah musuh menyerah, dia tidak boleh membunuh. Itu pesan Rasulullah, ya. Saking baiknya karakter akhlakul karimah Rasulullah SAW, seperti itu. Meskipun pendeta, ya, atau biksu yang tidak sesuai dengan ajaran dia, kelakuannya, tata caranya, maka itu hanyalah dia menggunakan agama itu adalah alat untuk mencapai keuntungan dia. Yang sekarang zaman-zaman inilah yang banyak yang terlihat seperti itu. Sedangkan dia mengedepankan bahwa mentang-mentang dia punya label itu, dia seenaknya tanpa mensaring, memfilter, ataukah langsung mencaci maki, menghina, ya. Dan dia mengaku adalah orang-orang yang selamat, ya. Sedangkan kita manusia ini adalah memiliki hak yang sama sesuai dengan keimanan dan ketakwaan Anda bedanya. Tidak peduli Anda keturunan Rasulullah kesekian kali, tidak peduli Anda keturunan Nabi Musa, tidak peduli Anda keturunan raja, presiden. Yang menentukan itu jelas keimanan dan ketakwaan Anda. Buat apa Anda misalnya adalah keturunan orang alim ulama, yang menurut orang itu alim ulama, tapi kelakuan ataukah perilaku etika tidak mencerminkan agama yang dipelajari, ya. Dan kita pun adalah keturunan Nabi Adam, ya. Allah tidak pernah berfirman dalam Al-Quran bahwa cucunya Nabi ini pasti masuk surga, tidak ada, ya. Keturunan ke 1000 sekian bahwa ini wajib masuk surga, tidak ada, ya. Yang menentukan adalah keimanan dan ketakwaan dan perilaku yang mencerminkan apa yang diajarkan. Jadi sangat mudah sebenarnya mengetahuinya, ya. Dan buat apa Anda gila-gila gelar ataukah label? Saya pribadi terserah mau panggil bro, mau panggil mas. Saya tidak tergila-gila dipanggil Ustadz, Ki, atau Gus. Itu menurut saya label tidak penting, ya. Yang menentukan adalah biarkan Allah sendiri maunya cinta atau tidaknya kepada kita, ya. Jadi jangan Anda cepat termakan
meskipun dia alim ulama, Anda tetap harus sharing filter dan omongan-omongannya Anda telaah. Kalau sesuai dengan nurani Anda, baik secara etika perilaku, ambil. Kalau jauh dari itu, ya Anda bisa jauh-jauh tinggalkan, ya. Karena biasanya, ya saya yakin bahwa nurani Anda mengetahui, tapi karena Anda terbrainwash oleh label itu, Anda manut saja apapun diperintah. Bunuh ini, bunuh. Cium knalpot, cium knalpot. Hanya padahal Anda tidak sharing bahwa yang menentukan label itu sebenarnya adalah, menurut saya, Allah sendiri, dan terlihat dari perilaku akhlakul karimahnya. Kalau sudah menghina, mencaci maki, mengkafir-kafirkan orang, ya itu sudah jauh dari keimanan dan ketakwaan. Saya tidak bilang diri saya orang beriman dan bertakwa dan yang paling dicintai Allah, tidak. Biarkanlah Allah menilai apa yang saya lakukan kesehariannya, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal yang saya mampu dalam hal kebaikan. Ya, jadi buat teman-teman Nusantara, kalau Anda berkelompok, ataukah Anda berorganisasi, apakah Anda grup per grup, partai ke partai, marilah kalau Anda bersaing dalam hal apapun, kita secara baik, secara menunjukkan kemampuan kualitas, bukan dengan mencaci maki ataukah mengkafir-kafirkan ataukah membuat sesama muslim diinjak-injak seolah-olah dia yang sendiri masuk surga, ya. Jadi itu adalah label buatan manusia. Biarkan Allah sendiri yang tahu. Jadi meskipun menurut Anda ketua Anda adalah kiai hebat, kiai besar atau ulama besar, tetap Anda filter, ya. Filter nurani Anda yang memfilter, baru Anda terima. Kalau itu selama positif dan tidak mengajarkan hal-hal yang keluar dari inti dari agama itu sendiri, ya itu sangat berfaedah, bermanfaat buat Anda. Tapi ketika itu tidak sesuai, hanya bermodal jubah sorban bergulung-gulung, tapi isinya adalah memprovokatif, mencaci maki, menghina, menjelek-jelekkan, merasa yang paling baik, merasa paling masuk surga, sedangkan Allah sendiri belum tentu, ya. Jadi tunjukkanlah agama yang kamu pelajari, yang kamu kuasai, yang kamu dalami dengan perilakumu, ya. Seperti itu menurut saya pribadi. Jadi setiap orang adalah ciptaan Allah dengan kelebihan dan kekurangan. Mari berjuang dengan cara-cara yang baik, dengan hal-hal yang positif, saling membantu, saling membangun, saling membimbing, saling memberitahu ke arah kebaikan dengan cara-cara yang halus, baik, dan beretika. Semoga Allah melindungi negara kita, Republik Indonesia ini, membuat kita semua menjadi aman, tentram, dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Semoga video ini berkah, bermanfaat. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Kalau bagus ambil, ya. Kalau jauh, kalau jelek buang jauh-jauh. Gak usah didengarkan, masukkan tong sampah. Ya, semoga berkah, bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan membantu klik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi. Semoga berkah, bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.